Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktek Minggu 14 mata kuliah Komunikasi Perpajakan, yaitu tentang perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk keperluan negara sebagai wujud menyejahterakan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi pajak. Di sini, pajak memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran. Dalam hal ini, pajak difungsikan sebagai untuk membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak bisa digunakan sebagai alat stabilitas ekonomi sehingga dapat mengendalikan inflasi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang didapatkan dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pajak langsung, merupakan suatu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pemungutannya dilakukan secara berkala atau terstruktur. Contohnya, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan. Yang kedua, pajak tidak langsung merupakan suatu pajak yang dikenakan atas suatu peristiwa, sehingga pajak ini bisa dipindah tangankan atau dialihkan. Contohnya, PPN, pajak penjualan, dan pajak ekspor. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Pajak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pajak subjektif. Merupakan suatu pajak yang mana dalam pengenaannya mempertimbangkan keadaan diri sang wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif merupakan suatu pajak yang dikumpulkan berdasarkan jenis objek yang objeknya dapat berupa barang-barang mewah. Contohnya, pajak bea cukai dan pajak penjualan. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya. Terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat. Pajak negara atau pajak pusat merupakan suatu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Contohnya dapat berupa pajak penghasilan dan pajak penghasilan atas barang mewah. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah merupakan suatu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, pajak reklame dan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pajak. Ruang lingkup pajak terdiri atas 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak. Yang dimaksud dengan subjek pajak di sini merupakan orang atau individu serta badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak di sini maksudnya
suatu hal yang dapat berupa pendapatan atau denda yang akan dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, self-assessment system, merupakan suatu sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Ciri-cirinya, yang pertama, penentuan besaran pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan pajaknya. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kedua yaitu Official Assessment System. Yang dimaksud dengan Official Assessment System di sini yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak kepada fiskus atau aparat yang bertugas memungut pajak. Ciri-cirinya, yang pertama, wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak. Yang kedua, pajak terutang timbul apabila telah selesai menghitung pajak. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak wajib pajak. Yang ketiga yaitu withholding system, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau bukan juga petugas atau fiskus pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang azas-azas dalam pemungutan pajak. Azas-azas pajak di dunia ada 3, namun di Indonesia terdapat 7 azas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, azas finansial. Maksudnya di sini, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, azas ekonomis, merupakan hasil dari pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. Yang ketiga, azas yuridis. Maksudnya di sini, pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, azas umum. Maksudnya, pemungutan pajak tersebut berdasarkan pada keadilan umum. Yang kelima, azas sumber. Pemungutan pajak pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang keenam, azas kebangsaan. Pemungutan pajak yang hanya dilakukan untuk wajib pajak yang berkebangsaan Indonesia. Yang ketujuh, azas wilayah. Pemungutan yang diberlakukan di wilayah tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Baiklah, hanya sekian presentasi tugas praktek minggu 14 mata kuliah komunikasi perpajakan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.